Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan latihan lagi untuk soal SKD ya. Yang pertama kita akan membahas soal tentang TIU ya. Yang ini adalah soal materi apa nih? Materi peluang gitu ya, materi peluang. Peluang ada namanya permutasi dan kombinasi atau peluang seperti biasa ya. Kita baca soalnya. Ricky dan Desi menonton pertandingan sepak bola di stadion. Stadion tersebut diketahui memiliki 10 pintu. Kemudian mereka berdua masuk dari pintu yang sama tetapi keluar dari pintu yang berbeda. Banyak cara yang dapat mereka lakukan. Oke, jadi di sini kan masuknya sama gitu ya. Masuknya mereka berdua masuk dari pintu yang sama. Artinya untuk masuk ya. Untuk masuk berarti mereka kan pintunya sama. Berarti dia memiliki 10 cara untuk masuk ya. Misalkan nih ada pintu 1, pintu 2, pintu 3. Nah, mereka kan bisa masuk lewat pintu 1 semua atau pintu 2 atau pintu 3 gitu ya. Jadi kalau karena di sini ada 10 pintu, maka dia ada 10 cara. Oke, kita tambah pintunya satu lagi. Nah, kemudian tetapi keluar dari pintu yang berbeda. Nah, untuk keluarnya mereka berbeda. Misalkan di sini mereka berdua udah masuk nih. Nah, keluarnya berbeda, maka bisa sini gitu ya. Atau bisa mana lagi? Bisa yang satu ke sini, bisa satu yang sini. Intinya bukan pintu yang sama. Artinya di sini kita memakai permutasi ya. Jadi kalau misalkan soal-soal seperti ini, soal yang banyaknya pintu keluar atau mungkin banyaknya jalan yang dilalui gitu ya. Mungkin ada mungkin soal terkait dengan eh, mereka melalui jalan ABC gitu ya. Kemudian mereka pulang juga melalui ABC. Berapa macam cara yang bisa mereka lakukan gitu ya. Nah, itu pakainya permutasi. Seperti ini juga makanya permutasi gitu ya. Karena caranya adalah di sini 2P10 gitu ya. Jadi ada 10 pintu, dipilih 2 pintu gitu ya. Kalau permutasi berarti di sini 10 faktorial dikurangi dengan 10 min 2 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Ini coret-coret berarti 10 dikali 9 hasilnya adalah 90. Oke, banyak cara yang dapat mereka lakukan, berarti banyak cara mereka keluar dan masuk. Ya tinggal dikalikan saja, masuknya adalah 10 cara, keluarnya ada 90 cara. Jadi cara mereka masuk dan keluar itu ada 10 dikali 90. Jadi ada 900 cara gitu ya teman-teman. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B 900 cara. Nah, kemudian kita lanjut ke soal TKP. Anda adalah seorang polisi. Suatu hari, seseorang meminta dibuatkan SKCK dengan cepat karena lusa diserahkan ke tempat kerja. Padahal situasi saat itu pemohon SKCK sedang banyak. Sebagai polisi apa yang Anda lakukan? Ini gampang lah ya. Intinya ini mas sesuaikan dengan antrian ya. Semua harus mengantri, semua harus mendapatkan hak yang sama untuk pelayanan. Kecuali ada prioritas-prioritas tertentu seperti orang lansia, hamil, sakit gitu ya. Itu harus diutamakan. Nah, kalau ini kan tidak termasuk prioritas ya. Jadi dia jawaban yang paling tepat nanti yang sesuai dengan nomor antrinya itu ya. Yang A, meminta petugas untuk mendahulukan orang tersebut karena harus segera diserahkan ke tempat kerja. Wah, ini bukan merupakan jawaban yang paling tinggi itu pasti. Yang B, tetap memaksa orang itu antre. Coba kita lihat dulu ya. Ini benar tapi di sini ada kata memaksa. Coba kita lihat opsi yang lain. Menyuruh orang itu ikut aturan yaitu antre. Oke, ini juga bisa. Tetap meminta orang itu untuk antre karena banyak sesuatu yang harus diurus. Oke, meminta orang tersebut untuk tetap antre. Jadi jawaban yang paling tepat di sini yang mana nih? Kan kelihatannya sama semua gitu ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang opsi C nomor 5 ya, yang opsi C itu nilainya 5 teman-teman. Yang A jelas salah nilainya 1, yang B nilainya 2 gitu ya.
Jadi yang jelas bukan ya, ini kan negatif, ini tetap memaksa, ada kata memaksa, maka dia poinnya kurang tepat. Oke, kalau yang C menyuruh orang itu ikut aturan, yaitu antre. Nah, ini tegas gitu ya, maksudnya tegas di sini. Kalau tetap meminta orang itu antre karena banyak surat yang harus diurus. Ini nilainya 4 ya, teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena di sini kalau kita lihat dari opsi C daripada opsi D itu lebih lebih tegas gitu ya. Karena kita kan sebagai seorang polisi di sini ya. Sebagai seorang polisi, maka kita harus tegas terhadap aturannya. Kemudian yang E, meminta orang tersebut tetap antre gitu ya. Ini juga hampir sama seperti poin yang D, dia nilainya 3 teman-teman. Jadi di sini opsi yang paling tepat adalah C, yang memiliki apa namanya, ketegasan gitu. Nah, kemudian di sini ada soal TWK ya, ini bukan TWK. Terdapat dua rancangan lembaga negara yang dianggap menarik dalam sidang kabinet. Salah satu rancangan tersebut ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang menampakkan pengaruh Jepang. Rancangan ini adalah milik tokoh Muhammad Yamin, Sultan Hamid II, Muhammad Hatta, Ir Soekarno, dan Subarjo. Yang jelas bukan yang mana? Yang jelas bukan adalah opsi D, E, C, D, dan E gitu ya. Karena yang merupakan perancang dari lembaga negara itu ada Muhammad Yamin dan Sultan Hamid II. Tetapi usulan dari Muhammad Yamin itu ditolak. Alasannya ini sinar-sinar matahari yang menampakkan pengaruh Jepang ya. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah yang A gitu ya. Jadi nanti ya finalnya yang kita pakai sampai sekarang lambang negara adalah rancangan dari Sultan Hamid II ya, berkat panitia lencana namanya. Panitia lencana adalah panitia yang mengurusi tentang lambang negara. Oke, seperti itu teman-teman. Sekian dari saya. Sampai jumpa.